Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe R-Matic ATS warna hijau terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu Xenia. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Daihatsu All New Xenia ini total ada dua jenis mesin. Yang pertama ada mesin 1300 cc dan yang kedua ada mesin 1500 cc. Untuk yang mesin 1300 cc ada tiga tipe, yaitu tipe M, tipe X, dan tipe R. Kalau yang mesin 1500 cc ada tipe R standar dan tipe R ASA. Nah, kalau unit yang kita review ini unit yang mesin 1300 cc tipe R. Jadi bisa dibilang ini merupakan tipe tertinggi di mobil Daihatsu Xenia yang mesin 1300 cc. Untuk warnanya juga bisa dibilang merupakan warna unik karena warnanya warna hijau. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Dewi. Beliau adalah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,73 meter, untuk tingginya 1,69 meter, serta untuk panjang mobil Xenia ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, kemudian untuk bagian depan di sini polos, jadi belum ada sensor. Kalau untuk sensornya hanya ada di yang tipe ASA. Lanjut ke bagian grill depan. Nah, untuk bagian grill depan di sini ada logo Daihatsu warna chrome. Kemudian untuk bagian atasnya terdapat les warna hitam. Untuk bagian bawahnya ada grill model diamond seperti ini. Kemudian untuk lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Jadi secara tampilan memang kurang lebih sama dengan mobil Daihatsu Xenia yang mesin 1500 cc. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam dengan covernya berwarna hitam model vertikal. Lalu untuk bagian bawah, nah di sini itu sudah dilengkapi dengan body kit. Nah, untuk body kitnya sendiri kombinasi antara warna hitam dengan les warna merah di bagian ujung. Nah, ini desainnya khas dari yang tipe ATS karena tipe ATS ini kombinasi warna hitam dan warna merah. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe R-Matic warna hijau. Kita mulai dari bagian atas. Nah, untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan talang air, jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi. Lalu untuk pilar B di sini lesnya berwarna hitam. Untuk les bagian bawahnya juga sama, di sini menggunakan les warna hitam. Lalu untuk handle pintu, nah di sini untuk handle pintunya menggunakan model tarik, covernya berwarna hijau sewarna body. Dari bagian handle pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya juga sama, covernya sewarna body. Jadi ini warna hijaunya ini memang semi agak gelap seperti warna hitam. Untuk yang tipe ini bagian sampingnya belum ada lampu sen untuk spionnya, jadi baru ada di tipe yang 1.5. Kita lanjut ke bagian velg. Nah, untuk velgnya menggunakan model single tone. Untuk velgnya sudah menggunakan velg racing. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop, serta untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ukuran 185/65 R15. Untuk velgnya berukuran 15 inci. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram, dan untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan jenis MacPherson. Sekarang kita lanjut ke bagian samping bawah. Nah, untuk bagian samping bawah di sini sudah dilengkapi dengan body kit kombinasi antara warna hitam dengan les warna merah di bagian ujung, serta untuk bagian paling pojok di sini ada emblem ATS. Untuk mobil ini memiliki ground clearance 195 mm. Kemudian untuk samping kaca filmnya sudah dilapisi dengan kaca film JPF1. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kiri, kapasitasnya 43 liter. Dan untuk bagian belakang ini untuk pengeremannya standar menggunakan rem tromol. Untuk suspensinya menggunakan jenis torsion beam. Jika dilihat dari suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil Xenia mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi antara MacPherson dengan torsion beam. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antenanya sudah menggunakan antena model shark fin sewarna body. Kemudian di sini ada spoiler bagian belakang, tapi belum ada high mount stop lamp. Untuk kaca film sudah dilapisi kaca film merek JPF1. Lalu ada wiper di bagian tengah. Kemudian untuk tailgate-nya di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome. Untuk lesnya sendiri menggunakan les berwarna hitam piano black. Untuk bagian belakang di sini terdapat lampu rem. Untuk lampu remnya modelnya seperti ini menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian belakang di sini ada lampu mundur dan juga lampu sen. Untuk fitur keselamatan yang tipe 1.3 RATS ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur di bagian belakangnya. Kemudian untuk sebelah kiri di sini ada emblem dual VT8 dan juga CVT, serta di bawahnya ada emblem R, dan sebelah kanan terdapat emblem Xenia warna chrome.
Untuk fitur keselamatan lagi, selain kamera mundur juga dilengkapi dengan sensor parkir, jumlahnya ada 2 titik sewarna bodi. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada reflektor model horizontal, dan di bagian belakang juga dilengkapi dengan body kit. Jadi tampilannya sangat sporty, apalagi untuk knalpotnya juga sudah dilengkapi dengan muffler. Nah, untuk ban serepnya di sini menggunakan velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagian sisi pengemudi. Nah, untuk handle pintu sisi pengemudi di sini modelnya kurang lebih sama menggunakan model tarik. Untuk covernya sewarna bodi dilengkapi dengan slot kunci manual. Nah, kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Nah, untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atasnya menggunakan material bahan plastik, kemudian untuk bagian tengah juga bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini aksennya warna hitam. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol pengaturan spion elektrik. Kalau ini untuk pengaturan cermin yang bagian tengah ini. Di belakangnya ada tombol folding, ada fitur auto juga. Dan untuk power window sudah auto pada sisi driver. Serta di belakangnya ada window lock pengunci jendela. Lalu di sini ada laci penyimpanan kecil. Untuk bagian armrestnya menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada 3 buah cup botol holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian depan. Nah, untuk bagian depan pilar A-nya ada speaker jenis tweeter untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk bagian depan ada kisi AC. Di sini juga ada 1 buah cup bottle holder, lokasinya dekat dengan kisi AC jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Di bawahnya lagi di sini ada tombol untuk ion, serta di bawahnya ada tombol stability control. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian di bawahnya lagi ini tuas untuk pembuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic, serta untuk tuas tangki BBM ada di bawah sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, untuk cluster meternya bisa kita lihat untuk sebelah kiri di sini ada indikator RPM, untuk bagian tengahnya ada MID, dan di sebelah kanannya ada indikator untuk speedometer. Untuk setirnya di sini ada logo Daihatsu warna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada tombol untuk audio shift steering, ini ada tombol pengaturan volume untuk yang naik turun, kalau yang kanan kiri untuk pengganti channel. Lalu untuk tengah ada mode, dan sebelah kanannya ada kursor naik turun, ini untuk pengaturan bagian cluster meter, ada tombol enter juga. Dan di bawahnya ada Bluetooth handsfree, dan ini tombol untuk voice command. Nah, untuk sebelah kanannya ada tombol trip untuk pengaturan bagian cluster meter. Sebelah kiri ada tuas wiper, dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu. Untuk setirnya sendiri bisa diatur. Nah, ini tinggal kita tarik tuasnya dari bagian bawah. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Tinggal kita kunci kembali lagi. Lanjut ke bagian tengah. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double tint touchscreen, modelnya model floating, sudah smartphone connectivity juga. Di bawahnya ada tombol hazard, lalu ada 2 buah kisi AC. Lalu untuk pengaturan AC sudah digital, ini ada pengaturan suhu. Kalau yang sebelah kanan ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Di bawahnya lagi ini ada tombol menyalakan AC, ini ada tombol AC secara maksimal. Lalu ini ada tombol untuk air circulator, dan di ujung ada tombol mematikan AC. Nah, ini ada slot untuk cup holder, lalu tombol start stop engine-nya ada di sebelah sini. Nah, coba kita nyalakan mesinnya. Di sini bisa kita lihat untuk tampilan cluster meternya. Jadi kita langsung disambut oleh jarum bergerak, kemudian ada tampilan mobil Xenia. Nah, ini untuk tampilan cluster meternya. Ada beberapa menu, mulai dari ini ada tombol peringatan, kemudian average, ada average kecepatan, ada jam juga. Nah, jamnya juga modern. Jadi sangat lengkap. Nanti kapan-kapan akan kami ulas satu persatu untuk detail fitur yang ada di bagian cluster meter ini. Tapi memang sayang untuk yang tipe 1.3R ini belum kunci keyless, walaupun sudah menggunakan tombol start stop engine, tapi tadi di handle pintunya masih kosong, belum ada kunci keyless. Lanjut untuk transmisi menggunakan transmisi Matic CVT, lengkapi dengan model semi manual juga. Sekarang kita coba lihat untuk bagian head unitnya. Nah, ini untuk head unitnya, untuk fiturnya cukup lengkap. Pertama mulai dari radio, kemudian sampingnya ada Android Auto, sampingnya lagi ada Apple CarPlay, jadi memang sudah smartphone connectivity. Lalu di sini ada USB, ada koneksi telepon juga, dan ada pengaturan. Jadi head unitnya ini bisa dikoneksikan dengan handphone. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian tengah. Oh ya, untuk handremnya masih menggunakan model mekanik. Kemudian untuk bagian sampingnya ada laci penyimpanan dan 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Handrem masih standar. Kemudian ini ada cover untuk konsol box. Untuk konsol boxnya juga ukuran standar. Nah, dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Untuk bagian samping ada kisi AC. Nah, ini di bawahnya juga ada cup bottle holder mode retract. Di bawahnya ada list warna merah dengan aksen karbon.
Lalu untuk bagian bawahnya lagi di sini terdapat glove box. Untuk glove boxnya model standar opening. Untuk bagian bawah, nah ini karpetnya sudah model 3D, ada apar juga. Untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya di sini ada assist grip motor retract. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan, untuk bagian belakangnya dilengkapi dengan cermin. Untuk lampu kabin, nah ini menarik karena sudah dilengkapi dengan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk spion tengahnya juga sudah dilengkapi dengan fitur anti silau, dan untuk sun visor sisi pengemudi di belakangnya di sini polos, serta untuk sebelah kanan di sini juga polos. Untuk sabuk pengaman model fix. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe RADS warna hijau ini. Kita lanjut ke bagian jok. Nah untuk joknya di sini menggunakan cover warna hitam. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan material bahan fabric. Untuk joknya sendiri kombinasi desainnya desain karbon. Kemudian untuk bagian ujung ada les warna merah. Untuk pengaturannya ada pengaturan reclining. Kalau untuk pengaturan ketinggian joknya belum ada. Untuk bagian depannya ada tuas untuk pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe Airmatic ADS warna hijau terbaru tahun 2022. Dari baris pertama kita lanjut menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam, bisa kita lihat. Nah ini untuk materialnya juga full menggunakan bahan plastik semua, atas plastik, kemudian untuk samping juga plastik. Handle pintu bagian dalam warna hitam. Ada laci penyimpanan, kemudian ada cup bottle holder. Jadi memang tampilannya standar hitam semua. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah ini joknya bisa diatur, modelnya model semi sofa seperti ini. Nah kita mulai dari bagian atas dulu. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Untuk AC double blowernya model slim. Kemudian untuk bagian samping ada assist grip model retract. Untuk bagian tengahnya ada lampu kabin. Kemudian untuk jok baris keduanya dilengkapi dengan 2 buah headrest. Tapi memang kapasitasnya untuk 3 penumpang. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah ini bisa kita lihat untuk posisi lututnya sangat memadai. Ini untuk joknya juga masih bisa digeser maju mundur. Nah ini untuk slidingnya maksimal bisa sampai segini. Jadi untuk jaraknya sangat longgar, bahkan hampir 10 jari. Jadi kita bisa menyesuaikan posisi duduk senyaman mungkin. Kalau normalnya segini, nah ini untuk posisi lututnya masih aman. Kemudian untuk dimuat ketika orang dewasa juga masih memadai. Nah ini antara jok baris pertama dan kedua bisa dilipat rata, jadi bisa digunakan buat sandaran seperti sofa. Lalu untuk fitur fungsional di belakang sini kosong, jadi tidak ada laci penyimpanan. Kalau untuk yang bagian tengahnya di sini dilengkapi dengan 2 buah slot USB, bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk yang sebelah kirinya ada zipper pocket untuk laci penyimpanan. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe Airmatic ADS ini. Nah ini salah satu keunggulan tipe ADS, jadi untuk karpetnya cukup tebal karena model 3D. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah ini untuk jok baris ketiganya juga bisa dilipat rata lantai, jadi bisa digunakan sebagai tempat tidur atau bahkan bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Nah ini kapasitasnya untuk 2 penumpang. Untuk akses masuknya juga sangat mudah karena jok baris keduanya sudah model one touch tumble. Nah kita akan lihat seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc tipe Airmatic ADS ini. Bisa kita lihat ini untuk posisi lututnya masih cukup longgar untuk ukuran dewasa, tapi memang untuk posisi duduk baris keduanya harus agak maju karena kalau terlalu mundur agak sempit seperti ini. Untuk bagian samping di sini ada 2 buah cup bottle holder, kemudian atasnya ada laci penyimpanan. Untuk bagian atasnya, nah ini untuk baris ketiganya masih polos, jadi belum ada assist grip. Untuk samping kanan juga sama, assist gripnya masih polos. Kemudian di sini ada laci penyimpanan dan 1 buah power outlet, serta untuk bagian bawah di sini dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe Airmatic ADS warna hijau tahun 2022. Dari bagian baris ketiga sekarang kita menuju ke bagian bagasi. Nah sebagai informasi untuk mobil Daihatsu Xenia ini bisa dibilang memang memiliki beberapa warna unik. Selain warna hijau ini juga ada warna ungu atau biasa dikenal dengan istilah purple silver, dan juga ada warna merah. Jadi hero colornya memang cukup banyak. Nah kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagasinya bisa kita lihat sangat longgar, ini bisa digunakan mungkin sekitar 4 galon. Kemudian untuk di sini juga dilengkapi dengan cargo net. Jadi kalau misalnya kita berbelanja tinggal taruh di sini. Untuk bagian sampingnya di sini juga dilengkapi dengan lampu kabin untuk memberikan pencahayaan ketika malam hari. Untuk perlengkapannya cukup lengkap, dilengkapi dengan alat cuci juga. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Daihatsu Xenia ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjut ke bagian depan lagi untuk melihat mesin. Nah sebagai informasi untuk masalah mesin mobil Daihatsu Xenia ini ada pilihan 2, jadi ada mesin 1300 cc dan mesin 1500. Kalau yang sedang kita review ini yang mesin 1300 cc. Nah kita cek untuk bagian mesinnya.
Salah satu keunggulan dari mesin 1300 cc ini memang untuk masalah tenaga mungkin lebih kecil dari mesin 1500, tapi untuk masalah konsumsi BBM tentunya lebih hemat yang mesin 1300 cc ini. Sekarang kita buka bagian kap mesin, kita pasang penyangga. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat masih standar dan belum dilengkapi dengan peredam, jadi memang masih standar sekali untuk yang mesin 1300 cc ini. Nah, kita kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan ini kapasitasnya 1300 cc menggunakan motion berkode 1N-RPE dilengkapi dengan teknologi DOHC dan juga dual VDI. Untuk tenaga yang dihasilkan cukup besar, mampu mencapai di angka 97,9 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 12,4 kg/m pada 4200 rpm. Nah, mobil ini sangat cocok terutama bagi Anda yang menginginkan fitur lebih lengkap tetapi konsumsi bahan bakarnya lebih hemat karena menggunakan mesin berkapasitas 1300 cc. Nah, tipe R yang ADS ini merupakan pilihan yang paling tepat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Daihatsu Xenia mesin 1300 cc yang tipe R-Matic ADS warna hijau terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Xenia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Xenia semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Insil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.